kita membahas tentang eh, membangun sistem informasi ya. Apa itu sistem informasi? Bagaimana sistem? Kemudian bagaimana membangun sistem informasi? Perkembangan sistem informasi eh, dari waktu ke waktu. Apa itu sistem? Tadi ini mestinya di kelompok 66 yang membuat, tapi tidak bisa presentasi ya. Sistem itu suatu kumpulan dari berbagai komponen atau unsur yang membentuk, kemudian unsur itu saling berinteraksi sehingga membentuk suatu fungsi ya. Misalnya tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri ya, semuanya bekerja di dalam sistem. Kita sekarang ini juga bekerja dalam sistem. Ada komputer, ada internet, kemudian ada paparan yang disajikan, ada dosen, ada mahasiswa, kemudian ada sistem perkuliahan, e-learning. Maka terjadilah fungsi perkuliahan. Jadi ini terdiri dari berbagai sistem, berbagai unsur yang saling berinteraksi, yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk suatu fungsi ya. Kalau ada fungsi yang utama yang harus ada, kalau tidak ada fungsi utama maka itu tidak berjalan. Misalnya sekarang untuk perkuliahan ini, kalau tidak ada internet itu tidak bisa jalan. Itu fungsi pokok ya. Tapi di mana tempat kuliah itu boleh di mana saja. Itu artinya itu fungsi eh, yang bisa memiliki toleransi ya. Jadi tidak mutlak. Jaringan ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP. Nah, ini mestinya itu mutlak itu ya, harus harus HP, harus laptop, tapi menggunakan HP. Maka fungsinya tidak berjalan. Buktinya kelompok 6 tidak bisa presentasi. Nah, ini karena fungsi pokoknya itu tidak dimanfaatkan. Fungsi pokok agar bisa presentasi itu ada paparan, menggunakan laptop, kemudian ada jaringan internet, ada sistem yang menghubungkan. Sekarang kalau tidak ada Google Meet, kegiatan juga tidak jalan. Maka Google Meet ini fungsi pokok. Kemudian ada sistem e-learning yang membuat hubungan ya di antara orang-orang yang saling berinteraksi. Kalau e-learning ini tidak ada, dia tidak bisa jalan juga. Berarti e-learning ini adalah fungsi pokok yang menjembatani antara mahasiswa, dosen, antara mahasiswa dengan mahasiswa, sehingga kegiatan perkuliahan e-learning bisa dilaksanakan. Nah, itu sistemnya. Sistem itu sesuatu perpaduan di antara berbagai komponen yang saling berinteraksi ya, membentuk suatu fungsi. Jadi walaupun apapun yang dikatakan oleh ahli, itu sistem itu suatu kumpulan dari beberapa komponen atau unsur yang membentuk suatu fungsi ya. Nah, di dalam sistem itu ada empat hal paling kurang ya. Kalau dikelompokkan ya, ada masukan, input yang akan diproses oleh sistem, ada processing, pemprosesnya, kemudian ada keluaran. Nah,
Yang kita dengar melalui speaker ini keluaran output ya. Masukannya itu adalah materi kuliah yang akan dibahas, kemudian diproses. Masukannya input materi diproses melalui berbagai komponen, ada komputer, ada jaringan, ada penyaji, ada yang mendengarkan. Kemudian ada umpan balik ya. Jadi ada interaksi di antara sehingga membuat umpan balik. Eh, Umpan balik ini berfungsi untuk menyempurnakan proses sistemnya. Tidak ada sistem yang betul-betul tertutup ya. Sistem itu eh, terbuka. Nah, sistem itu ada dua macam. Memang ada terbuka dan tertutup. Terbuka itu sistem yang berhubungan dipenuhi oleh lingkungan luarnya. Sedangkan sistem tertutup yang tidak berhubungan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem tertutup itu seperti baterai ya. Begitu habis dia dia langsung habis. Itu tertutup. Tapi baterai sekarang udah bisa dicas. Nah, berarti terbuka juga. Jadi begitu habis dia bisa dicas. Berarti sistem itu bisa diperbaharui. Sistem tertutupnya begitu habis ya bisa diperbaharui. Sistem informasi adalah sistem terbuka. Artinya sistem tersebut dapat menerima beberapa masukan dari lingkungan luar. Jadi ini kalau digambarkan ada tujuan. Jadi sistem itu bekerja melaksanakan suatu fungsi. Ya. Itu tujuan. Kemudian ada input, ada transformasi, ada output, ada umpan balik. Sebetulnya ini input dengan transformasi proses ini menjadi ada tanda panahnya juga. Jadi bukan diri sendiri. Jadi proses itu akan memberi masukan kepada output, pada input, kemudian menghasilkan output, memberi masukan lagi kepada input. Ya. Kemudian memberi ada umpan balik secara keseluruhan. Setelah dia menjadikan hasil, dia memberi masukan lagi kepada proses maupun kepada input. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 8 karakteristik satu sistem. Sistem itu memiliki komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan, yaitu melaksanakan satu fungsi. Sistem itu ada batasannya, boundary. Ruang lingkup sistem merupakan daerah membatasi antara sistem dengan sistem yang lain. Jadi ada sistem, ada yang membatasinya. Ya. Lingkungan luar sistem, environment. Jadi ada sistem, ada faktor di luar lingkungan. Yang di luar batasan itu, di luar dari lingkup sistem itu lingkungan sistem. Ada penghubung. Jadi di antara sistem itu ada penghubung. Kemudian dengan lingkungan luar itu juga ada penghubung. Kemudian ada masukan, energi yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut sehingga sistem itu bisa bekerja. Ada keluaran, ada pengelolaan, ada sasaran. Ini karakteristik. Ya. Ada lagi prinsip sistem ini prinsip ya. Sistem itu menuju kepada keseimbangan ya, equilibrium, equilibrium system. Jadi bisa ditambahkan equilibrium system. Aku cek belakang mana? Mana? Belakang makan aku. Ini gak ada kok kakak. Makan lauk ko ha. Ini ha. Ini makan lauk ha.
Hmm. Alam poin. Nepoh lewat belakang lah. Oke, maaf ya ada noise gangguan. Di sini ada 9, meskipun ini termasuk dari prinsip ya. Jadi Bapak tambahkan bahwasanya sistem itu menuju kepada proses equilibrium, proses menuju ke keseimbangan. Jadi air itu dipanaskan, tapi kalau begitu selesai dipanaskan, dia akan kembali dingin. Nah, dingin itu adalah keseimbangan ya. Eh, Air dibekukan di kulkas, nah itu akan menuju kepada keseimbangan. Ini akan normal kembali ya. Yang sakit misalnya, nah itu menuju kepada keseimbangan. Itu kalau sudah seimbang maka dia sembuh ya. Tapi kalau tidak terjadi keseimbangan maka dia tetap sakit. Orang yang dingin terus atau panas terus, nah itu sakit itu. Ketika orang kondisi dingin, maka dia akan mencari alat supaya bisa menyesuaikan sehingga tidak dingin. Begitu juga ketika panas, maka orang berusaha untuk membuat sejuk. Nah, misalnya di tempatnya duduk, di tempatnya teduh. Nah, ini adalah proses keseimbangan. Ketika proses keseimbangan tidak berjalan, maka terjadi sistem itu akan berakhir. Ada satu lagi ya, sistem pada dasarnya menuju kematian. Ingat ya, di sistem itu menuju kepada kematian. Kalau sistem itu tidak berjalan dengan baik, maka sistem itu akan mati ya, akan hancur. Kalau rem mobil misalnya, rem mobil kan ada subsistemnya. Kalau fungsinya tidak jalan, maka rem itu tidak berfungsi. Artinya kalau tidak berfungsi itu artinya kita juga kalau keseimbangan ini tidak tercipta, maka akan menuju kepada kematian. Kenapa orang mati? Karena sistem itu tidak berfungsi. Nah, itu prinsipnya. Fungsi pernapasan, fungsi jantung, itu tidak berfungsi. Ketika fungsi sistem itu tidak berfungsi, maka sistem itu mati. Jadi sistem itu pada dasarnya menuju kematian kita ini, menuju kepada kematian. Kalau kita tidak makan, mandi terus-terusan dalam air, maka kita akan mati, kedinginan. Atau kita berjemur di panas terik terus-terusan, ya juga mati. Karena tidak tercipta keseimbangan. Ya. Oke, sistem itu bisa dikelompokkan kepada abstrak, ada yang fisik. Sistem pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem kekerabatan itu tidak tampak. Bagaimana kekerabatan masing-masing daerah, bagaimana daerah kalau Minang ini misalnya sistemnya itu sistem matrilineal. Ini sistem itu sistem abstrak ya, sistem dalam perilaku. Kemudian sistem fisik. Nah, sistem fisiknya apa yang tampak itu mudah kita lihat. Kemudian sistem ada alamiah yang sudah tercipta secara alaminya. Misalnya sistem
penglihatan manusia, pendengaran, nah itu alami ya. Sistem peredaran matahari, sistem pertumbuhan eh, hewan, bagaimana tumbuh, melahirkan, itu alami. Kemudian ada sistem yang dibuat oleh manusia, robot misalnya. Nah, sistem yang dibuat oleh manusia. Mobil itu sistem yang dibuat oleh manusia, sehingga dia bisa berfungsi menjadi alat kendaraan atau alat transportasi. Sistem ada yang deterministik. Deterministik itu yang berfungsi secara prosedural, yang tetap ya, tidak memiliki fleksibilitas. Dia bekerja sesuai apa yang diperintahkan. Nah, ini tapi sistem probabilistik ini sistem yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya. Robot itu pada dasarnya deterministik ya. Tapi sekarang bagaimana robot itu bisa berinteraksi menuju kepada probabilistik. Walaupun probabilistik, robot itu ya tetap robot. Ya. Dia bekerja sesuai dengan program yang dibuat oleh manusia. Manusia ini sistem yang probabilistik, ya. yang perilakunya itu dalam merespon sesuatu hal itu bisa berbeda ya, probabilistik. Atau bisa juga unpredictive, yang tidak bisa diprediksikan. Sistem terbuka dan tertutup. Dia ada yang terbuka dan tertutup. Tapi sistem yang benar-benar tertutup tidak ada. Ya. Mungkin ya katakanlah 90% itu tertutup, 10%-nya terbuka. Daur hidup sistem. Jadi adanya kebutuhan, lalu membangun sistem, pemasangan sistem, penggunaan sistem, sistem menjadi artinya pembaruan sistem di sini ya. Kemudian sistem itu bekerja secara terus-menerus. Sama dengan kulit kita ini terjadi regeneralisasi. Jadi kulit kita ini setiap saat ini berganti, ya. Tumbuh dengan kulit yang baru. Kalau tidak, maka uh, itu sudah kering kulit bayi kita dulu ya, sudah lama sekali. Nah, apa pentingnya sistem? Mencegah manajer tersesat dalam kerumitan struktur organisasi. Jadi dengan belajar sistem, maka bisa mengidentifikasi seperti sekarang ya, agar kelompok bisa memaparkan dengan baik, maka kenali apa saja komponen-komponen yang diperlukan. Ada komputer, ada jaringan. Kalau tidak ada jaringan, cari daerah yang memiliki jaringan yang bagus. Jadi kalau Anda mengatakan jaringan tidak bagus, seperti Rifai, dia berusaha untuk mencari jaringan. Nah, itu artinya untuk membangun sistem itu memang perlu ada jaringan. Jadi tidak bisa mengatakan, oh tempat saya tidak ada jaringan, jaringannya jelek Pak. Ya cari tempatnya yang ada jaringan. Karena kita sistem online, Anda boleh saja ke kampus. Kalau ke kampus Anda dapat jaringan gratis untuk mendapatkan jaringan itu. Kalau memang tempat Anda itu tidak jaringan, ke kampus saja, kos saja gitu ya. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu kuliah tatap muka di kelas itu tidak boleh. Anda ke kampus ya boleh saja menggunakan wifi kampus. Nah ini kelompok 6 ini kegagalan dalam membangun sistem. Makanya ini Bapak katakan tidak bertanggung jawab. Ya. Karena Anda tidak memikirkan apa sistem yang diperlukan, komponen-komponen apa saja yang diperlukan, sehingga kita bisa presentasi, dengan melaksanakan suatu fungsi presentasi. Nah, dengan sistem, maka kita perlu betul-betul melihat apa tujuan atau fungsi yang akan kita bentuk. Tujuan yang akan dicapai itu apa? Dengan ada kejelasan tujuan, maka kita bisa mendefinisi komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Kemudian dalam sistem tidak ada satu unsur pun yang diabaikan. Sama pentingnya ya. Di sekolah agar misalnya kegiatan tatap muka itu bisa terlaksana dengan baik. CS itu sangat penting keberadaannya di kampus. Seperti di kampus kita kuliah di tatap muka, ada CS yang akan membersihkan ruangan. Kalau tidak ada CS membersihkan ruangan, bagaimana ruangan kotor? Kalau kotor, kuliah tidak bisa berfungsi.
Jadi fungsi CS itu sama dengan fungsi dosen ya. Tidak ada CS, maka kuliah tidak jalan. Sama pentingnya dengan tidak ada ruang kuliah, sama pentingnya dengan tidak ada eh, pengatur udara. Itu jadi dalam penanganan sistem tidak ada unsur yang diabaikan. Semuanya itu sama pentingnya karena dia menuju kepada terbentuknya fungsi yang sempurna. Kalau ada satu fungsi yang tidak jalan, maka sistem itu bisa tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi Anda sebagai administrator jangan melihat sesuatu itu melihat keberadaannya, tapi lihatlah fungsinya. Ini cuma CS, yang begitu. Ya. Kalau tidak ada CS yang membersihkan atau di sekolah misalnya kalau tidak ada penjaga petugas kebersihan, bagaimana pekarangan sekolah itu kotor? Itu kegiatan pendidikan tidak bisa dilaksanakan. Jadi ya, kita harus menghargai semua unsur-unsur yang terlibat. Jadi menekankan pentingnya kerjasama semua bagian dalam sistem itu. Mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungan. Nah, jadi faktor lingkungan ini juga penting. Sistem itu tidak bisa berjalan baik kalau mengabaikan faktor lingkungan. Jadi situasi lingkungan itu meskipun itu tidak terlibat secara aktif, seperti Bapak ini presentasi, nah, macam-macam yang suara yang keluar. Itu karena faktor lingkungan ya. Karena di depan ini belum di depan jalan raya yang besar sudah terlalu berisik. Artinya ini merupakan gangguan juga nos ya. Ini faktor lingkungan. Jadi penting memperhatikan lingkungan dari sistem itu. Kemudian penilaian dengan umpan balik. Dan umpan balik ini sangat penting ya agar sistem itu bisa bekerja dengan baik. Kalau tidak ada umpan balik, maka sistem itu akan terjadi kepada ketidakseimbangan. Jadi kita harus menghargai. Kalau ada orang memberi masukan, kita terima masukan itu. Karena itu masukan itu sangat berharga agar sistem bisa bekerja dengan baik. Jadi masukan itu bukan sebagai kelemahan, tetapi adalah kekurangan yang perlu kita organisir, yang perlu kita kelola, yang perlu kita benahi agar sistem bisa berjalan baik. Ini pentingnya kita mempelajari sistem. Kita kita sampai jam berapa? 8.40. Sampai jam berapa kita kuliah? Masih lama lagi ya. Oke lah kalau gitu masih bagaimana? Bapak lanjutkan tuh cerita. Masih lanjutkan. Ini tentang konsep sistem. Nanti Bapak banyak bicara nanti bosan pula Anda. Oke. Eh, masuk ke sekarang yang muncul apa? Subsistem dan super sistem. Subsistem dan super sistem ya. Ada sistem, ada subsistem A, subsistem B, subsistem C ya. Betul ya? Oke, takut Bapak salah yang muncul.